Kita lagi sholat sunnah, orang tua kita panggil, batalin sholat sunnahnya. Kita lagi sholat sunnah, suami panggil, batalin. Karena memang menjawab dia wajib, dan ini sunnah. Istri lagi puasa sunnah, suaminya panggil, suruh layani biologis, dia batalin puasa sunnahnya. Tapi nggak boleh terjadi kalau di puasa Ramadan atau puasa wajib. Nah ini salah satu bagian daripada hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Nggak boleh ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan. Dalam riwayat lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Ya, jadi itu ketaatan. Makanya ibu-ibu hati-hati mau keluar rumah izin. Apa saja suami. Cari ridho dia gitu kan. Bahkan kata Nabi SAW, istri ahli surga adalah istri yang kalau dia menyakiti suaminya atau disakiti oleh suaminya, maka dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata saya sampai kau ridho kepada saya. Mungkin secara zahir, ibu-ibu kalau pikirkan hadis ini, seakan-akan, tanda kutip ya, menyudutkan wanita. Kok dia kalau menyakiti oke lah, tapi kalau dia disakiti pun dia yang datang sama suaminya. Allah lebih tahu bu ya. Kalau penciptanya Allah, pencipta kami laki-laki adalah Allah. Allah lebih tahu. Laki-laki itu kalau ibu makin merendah dengan dia, mengalah, maka yang ada yang muncul sifat kepemimpinannya. Dia akan lebih menaungi. Beda dengan perempuan gitu. Maka Allah lebih tahu. Kalau laki-laki, saya sama bapak-bapak di sini memang Allah ciptakan kulit kami ini memang untuk menghadapi matahari, nagih utang, sholat berjamaah, ngantar jenazah, jihad, memang tuh di luar gitu. Jadi kami sebenarnya tidak butuh sunblock, nggak butuh hand body, nggak butuh segala macam. Ini memang Allah sudah ciptakan begitu. Dan orang kalau di luar, maka sifat defense-nya lebih kuat, pertahanan. Ya. Kalau ibu mau menghadapi suami dengan cara seperti cara luar, ya, tanda kutip sini kayak cara premanisme ya, tanda kutip ya, marah-marah, melotot matanya, kasar kalau minta sesuatu, maka yang muncul adalah suami akan menghadapi ibu seperti menghadapi orang di luar sana. Tapi kalau ibu menggunakan justru yang Allah berikan, kelemah lembutan suara, lembutnya kulit, ya, memang ibu dikasih sifat kasih sayang lebih besar karena ibu hanya hamil, punya anak, ibu memang punya sifat itu, ibu gunakan itu, maka dengan itu pasti bisa meraih hati suami. Makanya Nabi SAW mengatakan, justru kalau ibu bilang, kamu salah, kamu buat begini, saya ada buktinya, itu ada defense pasti, umumnya begitu. Tapi kalau ibu mengatakan tadi, kalau saya ada salah, maafin saya. Maka pasti suaminya akan mengatakan, enggak, saya yang salah. Saya sudah lakukan seperti ini. Karena dia merasa dihormati, itu karakter. Kalau memahami ini, maka akan sangat lebih mudah untuk menjalani rumah tangga itu. Ya. Maka ini poin pertama yang harus digarisbawahi tentang masalah ketaatan. Jadi taatnya ibu pada suami pada hal yang ma'ruf, berarti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada hal yang mendasar di sini sebenarnya masuk juga di laki-laki. Tadi lupa saya sebutkan, tapi kita gabungkan saya keduanya. Salah satu hak pasangan adalah hak biologis. Ya, ini memang juga perlu disinggung. Jadi istri perlu memenuhi kebutuhan suami, suami juga memenuhi kebutuhan istri. Dan Nabi SAW menggantungkan di situ pahala yang besar. Kata Nabi SAW, fi bidi ahdikum sadaqah, di kemaluan kalian ada pahala sedekah, ada pahala yang besar. Maka seorang sahabat mengatakan, ayati ahaduna ahla walahu fihi ajr. Apakah seseorang di antara kami melakukan interaksi biologis sudah nikmat kemudian dapat pahala lagi? Kata Nabi SAW, ara'aitum la wadatum fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, maka kalian dapat dosa. Karena orang kalau zina dosa. Kalau kalian berarti melakukan interaksi halal biologi, maka dapat pahala. Dan kadar besarnya dosa zina, begitulah kadar besarnya pahala yang didapatkan kalau orang interaksi biologi suami istri. Jadi ini juga termasuk hak yang harus dipenuhi. Nah, cuma memang banyak orang yang kadang-kadang tidak memenuhi maksimal dalam masalah ini. Dia tidak niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau dia niatkan ibadah selain dapat kenikmatan, dia dapat pahala. Juga tidak boleh melupakan doa. Karena kata Nabi SAW, siapa yang ingin interaksi biologis, dia membaca Allahumma jannibna minasyaitani wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkan syaitan dari apa yang telah Engkau karunia kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karunia anak dari hubungan biologis tersebut, maka anak itu tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Maknanya tidak akan nakal gitu. Dia akan bakti dengan doa ini gitu. Kemudian juga banyak hal-hal yang diajarkan Nabi SAW seperti tidak boleh menggauli istri di kemaluan pada saat haid dan nifas. Ini hukumnya haram. Tidak boleh meletakkan kemaluan dalam dubur. Ini hukumnya haram. Ya, sebagaimana banyak orang belajar masalah biologis dari film-film porno, ini semua tidak benar. Karena mendukung perzinahan,
melihat aurat orang lain dan diajarkan dengan cara yang salah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang menggauli istrinya di kemaluannya lagi haid atau menggauli di duburnya ya, atau mendatangi dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang harus diperhatikan oleh para istri adalah tidak bolehnya keluar rumah tanpa izin, tidak bolehnya puasa sunnah tanpa izin. Karena Nabi SAW mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah di akhir berpuasa sunnah sementara suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Ini juga termasuk adab-adab. Dan juga dalam hadis, wahai istri manapun yang keluar tanpa izin suaminya dari rumahnya, maka dia akan